Itu gimana Vanessa katanya? Sorry ya, Jadi di galau TKP. dan nangis. Udah. Sorry ya, galau dan nangis. Oh iya. Ini. Sorry ya, galau dan. Juga silakan ke depan ya. Ini tasnya ini kan? Silakan boleh. Terus ini obatnya betul ini ya? Disita. Tes berapa? Terus saudara itu dibilang resep. Dia HP. Ini HP-nya ya? Betul ya? Siapa itu? Yang masih yang komputer ya. Udah lagi rumah sakit. Satu tahun dari I yang kita cari. Rumah. Baik. Satu yang bisa saya tanyakan. Ini HP, handphone ini saudara ketemukan di mana? Tidak tahu. Yang Ini ada tempat kayak apa ya, lemari baju, terus ini ada apa rumah sudah kayak bukan terus di pro saya yang ini kayak dia bersiap dengan hasil pertanyaan itu akhirnya terdakwa yang menunjukkan sendiri hasilnya terkait dengan Abdullah yang terkait tadi keterangan itu jadi saksi. Pengembangan tadi. Bapak lima tadi. Setelah tempat 15, untuk tempat 5 lagi diceritakan ke pada saat Pak Sunardi melakukan penangkapan itu benar tadi jarak 60 meter. Pada saat saudara akan melakukan penangkapan, tadi saudara menerangkan bahwa saudara hanya melihat mobil terdakwa. Apakah saudara memiliki minus matanya atau tidak? Mendampingi apakah juga melihat barang bukti? Yang diberikan ditunjukkan kepada saudara. Betul, coba jangan saudara sekarang semua sampai ke Polres Tahan sangat berat ya. Aku itu berapa orang? 6 orang. Dwi. Ada Heri. Ada dari kawan dan rekaman istri. Itu lansinya. Bukan, maksudnya lansinya. Baik. Nah, sekarang saya
lihat di mana atau di kantor polisi, setahu saudara? Kalau siapa yang tahu saya sih ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Gubernur atau Pak Yang dibawa selain ini, ya, tapi tidak tahu tapi bukan yang dijawab kan paling duluan. Tapi kapan yang terdakwa? Saya bukan tahu paling. Oh enggak. Tapi dalam BAP saudara mengatakan bahwa Untuk saksi, silahkan sendiri. Untuk saksi lain, dan sudah terdakwa karena masih ada saksi lain yang dengan cara menggunakan saksi yang diajukan oleh penuntut umum, ya, saksi yang membutuhkan saksi ketiga dan seterusnya. Supaya penuntut umum diperintahkan menghadapkan terdakwa dan mengajukan pemeriksaan dan ditutup. Galanya nangis, galau udah nangis-nangis soalnya. Itu gimana Mbak Vanessa katanya? Sorry ya, galau udah nangis. Sorry ya, galau udah nangis. Oh iya. Sorry ya, galau udah nangis. Next time kita ngomong. Galau udah nangis. Hasil sidangnya hari ini kita sudah dengarkan dua saksi penangkap dari Kepolisian Polres Jakarta Barat, ada Pak Sunardi dan juga Pak Budi Nugroho. Nah, dari keterangan dua saksi tersebut sebenarnya kami meragukan bahwa benar saksi tersebut bisa menguatkan dakwaan dari penuntut umum. Kenapa? Karena ada salah satu saksi yang mengatakan handphone daripada terdakwa Ibu Vanessa Angel diberikan di rumah, tapi klien kami mengatakan diberikan di kantor polisi gitu. Ini kan juga jadi pertanyaan buat kami, mana yang benar gitu, di rumah atau di kantor polisi. Padahal handphone itu menurut kedua saksi tidak ditemukan komunikasi antara klien kami Ibu Vanessa Angel dengan Bapak Haji Abdul Malik SHMH, pengacara yang diduga memberikan obat Xanax kepada klien kami pada saat kasus di Surabaya gitu. Untuk saksi yang Pak Budi Nugroho juga mengatakan dia bersama dengan 7 orang, tapi Pak Sunardi sebagai saksi pertama mengatakan 6 orang. Kami juga agak nggak yakin dengan keterangan kedua saksi ini. Makanya kami sangat menunggu keterangan dari saksi fakta, yaitu suami dari Ibu Vanessa Angel juga Ibu Cynthia sebagai salah satu saksi yang di BAP oleh kepolisian, untuk didengarkan kesaksiannya mungkin 2 minggu lagi. Karena minggu depan adalah keterangan saksi dari penuntut umum. Ada 5 orang. Ada saksi penangkap 1 dari Polres Jakarta Barat, ada juga 1 dari security yang berada di rumah kediaman klien kami Ibu Vanessa, juga 3 orang lagi kemungkinan dari penuntut umum juga gitu. Jadi totalnya ada 5 orang untuk minggu depan sidang Artinya mau beratin Ibu Vanessa sendiri nggak sih dengan kesaksian dua polisi tadi? Kan yang satu katanya tidak terdaftar surat penangkapan. Ya, jadi saya men-challenge salah satu saksi karena tidak ada surat perintah penangkapan, tapi dalam BAP-nya, dalam sumpah mengatakan beliau menangkap klien kami gitu. Ya, kami mengembalikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat kebenaran material daripada persidangan ini. Yang kedua, kami juga masih bertanya-tanya apakah benar penuntut umum akan menghadirkan saksi pengacara yang diduga memberikan obat Xanax minggu depan, karena tadi dari penuntut umum mengatakan akan menghadirkan beliau. Kami menunggu kedatangan beliau karena 5 butir daripada obat Xanax itu klien kami mengatakan diterima dari pengacaranya di Surabaya.
Bang, tadi terkait yang Vanessa hamil sendiri, emang saya setahu abang kalau lagi hamil nggak dibawa ke kantor atau gimana bang? Setahu kami, karena kita negara hukum ya, menjunjung tinggi hak asasi manusia, ya saya kalau di posisi Ibu Vanessa sedang hamil tua, tiba-tiba dibawa kantor polisi gitu, tengah malam. Bukan untuk mengungkapkan bahwa itu tidak boleh, tapi ayo dong, selain memang boleh diberikan wewenang untuk menangkap, ayo polisi juga kalau bisa mempertimbangkan kembali keadaan daripada klien kami pada saat itu, karena itu kan curhatan daripada klien kami ditangkap pada saat sedang hamil 6 bulan gitu. Jadi kan 3 bulan lagi sudah mau kelahiran. Kalau misalnya pada saat itu akibat kecemasan yang klien kami rasakan berakibat kepada anak, kemudian terganggu kelahirannya, apakah polisi mau bertanggung jawab? Nah, tolong untuk dalam kasus ini klien kami juga diberikan kesempatan untuk tidak hanya sebagai seseorang yang taat hukum, tapi juga sebagai seorang ibu, karena klien kami sangat sedih kemarin tiba-tiba akun Instagramnya juga direport oleh seorang yang tidak bertanggung jawab, padahal kami duga pemberitaannya juga tidak seimbang gitu terhadap klien kami, nggak adil lah. Maka kami minta proses ini kalau bisa berjalan seimbang, baik dari sisi dakwaan maupun dari pembelaan kami. Artinya terkait report Instagram berkaitan sama kasus Vanessa sendiri bang? Saya kira, saya tidak tahu berkaitan atau tidak, tapi bisa merubah opini publik. Mengapa? Karena Instagram adalah bagian daripada profil kita gitu. Ketika profil kita yang sebenarnya diberikan kata-kata yang tidak enak, kasihan klien kami. Mengenai 2 saksi yang akan dihadirkan dari pihak terdakwa, apakah Mas sebagai kuasa hukum yakin bahwa keterangan dari 2 saksi dan juga Mbak Lydia itu akan meringankan posisi Baik, Vanessa? ya, kami yakin. Mengapa? Karena klien kami memiliki 15 butir itu berdasarkan resep. 15 butir, 5 butir lagi dari pengacaranya di Surabaya. Nah, dua saksi itu mengetahui betul bagaimana kondisi psikis daripada klien kami, sehingga kami akan berbicara pada saat persidangan. Untuk saat ini kami tidak bisa bicara banyak karena kami masih menunggu kesaksian dari penuntut umum. Tapi dari pihak Abdul Malik waktu itu membantah masih 5 butir bang, atau masih 2 waktu di Surabaya. Ya, mengenai itu kami harap Pak Abdul Malik datang ke persidangan, kita uji dalil masing-masing apakah benar dia berikan 2 atau klien kami sebenarnya yang terima 5 gitu. Nanti kita lihat di persidangan. Tapi kalau Vanessa sendiri ada bukti apa bang? Misalnya kalau membuktikan 5 butir CK atau gimana? Mengenai 5 butir itu buktinya nanti kami akan berikan di persidangan. Tapi kalau misalnya Pak Abdul ingin membantu klien kami, tolonglah datang persidangan, karena dulu ya beliau juga pengacaranya, tolong bantu klien kami juga gitu supaya kebenaran material bisa diungkap dalam persidangan ini. Bang, tapi sekarang kondisi psikis Vanessa seperti apa sih bang? Lagi kurang baik ya, kondisi psikisnya lagi kurang baik. Tapi kami berdoa klien kami selalu sehat supaya bisa mengikuti proses hukum secara tepat waktu dan juga optimis bahwa hasilnya akan dilihat lah nanti pada akhir persidangan. Dia pada saat itu masih pertahanan kota Ustaz, berarti dia hanya mencari uang lewat Instagram, tidak boleh mencari uang atau seperti apa? Sebenarnya tawaran untuk kerja syuting ada, tapi kami dari penasihat hukum selalu memberikan advice kepada klien kami untuk sementara tolong ditahan dulu untuk berkegiatan di luar, karena kita sudah dapat privilege gitu, keistimewaan dari kejaksaan juga dari kepolisian untuk jadi tangan kota termasuk oleh pengadilan. Jadi untuk sementara dari Instagram, tapi karena Instagramnya juga dalam keadaan non aktif, klien kami sangat sedih. Artinya perekonomian mereka sedang menurun sekarang bang? Betul. Mengenai perekonomian sedang menurun mungkin iya. Tolong tanyakan kepada klien kami sendiri. Tapi kami percaya bahwa walaupun begitu, klien kami akan tetap mengikuti proses ini secara benar dan taat hukum. Ya. Kalau dari BAP yang saya baca tinggal di Surabaya ya, makanya saya harap beliau datang ke Jakarta untuk hadir persidangan sebagai saksi. Ya, kita pengacara nggak boleh berkomunikasi dengan saksi lawan dari PU, jadi
kami tidak pernah komunikasi dengan Pak Abdul Malik. Mungkin untuk next agendanya ada apa lagi Bang, dan tanggal berapa? Tanggal 14 minggu depan agendanya masih saksi dari penuntut umum. Ada 5 orang. Salah satunya Pak Abdul Malik. Kami harap beliau datang gitu. Kami harap beliau datang. Kalau beliau mengatakan bahwa beliau sudah BAP di kepolisian dalam sumpah, yang kami tahu bahwa saksi itu selain memang bisa di BAP dalam sumpah, tapi saksi harus didengar di persidangan karena dia yang melihat, mengalami dan melakukan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya hanya di BAP tanpa di persidangan, fakta hukumnya nanti hilang gitu. Kami ingin supaya beliau datang bukan demi membantu klien kami, tapi supaya klien kami dan juga majelis dan juga penuntut umum bisa melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kan sebenarnya pasal 62 Undang-Undang Psikotropika ini berbunyi barang siapa secara melawan hak. Nah, secara melawan hak ini kan harus clear. Nanti kita tunggu di persidangan Pak Abdul Malik lah. Kita tunggu. Terima kasih banyak Bang. Bang Arjan. Oke, Ibu mungkin boleh dijelaskan sedikit hasil dari persidangan hari ini yang tadi saya bilang seperti apa? Hari ini ada 2 orang saksi penangkap dari Polres Metro Jakarta Barat yang kita hadirkan di persidangan, Budi Nugroho dengan Pak Sunardi. Jadi dari keterangan 2 saksi ini diterangkan mengenai proses penangkapan tanggal 16 Maret 2020 di Perumahan Mediterania Diamond 1 nomor 71 yang merupakan rumah dari terdakwa gitu. Kemudian dari hasil penangkapan ditemukan jenis pil Xanax sebanyak 20 butir. Yang 15 butir itu ditemukan di dalam laci yang ada di kamar terdakwa. Kemudian 5 butirnya ditemukan di dalam tas milik terdakwa yang warna merah tadi yang diperlihatkan di persidangan. Seperti itu aja. Mungkin ada sanggahan, mungkin masker boleh dibuka, maaf. Aduh, bukan protokolnya COVID ya? Ya udah nggak apa-apa. Turunin ke Iya. Kenapa? Mungkin ada sanggahan dari atau keberatan dari pihak Vanessa terkait hasil dari sidang hari ini. Tadi setelah dipertanyakan, Vanessa tidak keberatan dengan keterangan yang dia diberikan sama saksi-saksi. Artinya dia membenarkan bahwa dalam proses penangkapan maupun barang bukti yang ditemukan sudah dibenarkan oleh terdakwa. Seperti itu. Bu, mungkin permintaan kuasa hukum terdakwa mengenai saksi Abdul Malik itu seperti Iya. apa? Kalau saksi Abdul Malik itu memang ada dalam berkas perkara, tapi kita hari ini memang belum kita lakukan pemanggilan karena hari ini kita batasi oleh keterangan saksi penangkap saja. Nah, minggu depan kita coba untuk panggil Abdul Malik, saksi Abdul Maliknya untuk dihadirkan di persidangan. Abdul Malik ini kan berdomisili di Surabaya. Nah, Iya. itu akan harus banget datang atau seperti apa sih, Bu? Atau mungkin virtual atau seperti apa? Untuk mengenai proses persidangannya, saya juga belum tahu mekanismenya apakah melalui virtual atau beliau hadir di sini. Itu kita masih koordinasi dengan penyidik yang membantu kita untuk melakukan pemanggilan. Artinya belum ada konfirmasi dari pihak Abdul Malik untuk bisa Belum. menghadirkan. Karena memang kita untuk hari ini hanya 2 saksi saja dan beliau memang belum kita panggil. Gitu. Oke, berarti minggu depan itu 5 ya, Bu? Iya, ada 5, yang saksi polisi ada 1 lagi. Kemudian saksi yang tadi Mbak sama Mas dengar katanya security perumahan. Kemudian Bapak Abdul Malik sendiri sama suami dari terdakwa dan asistennya atau saudara dari terdakwa. Itu ada 5. Ada. Mungkin untuk pertimbangannya ada apa pertimbangan mereka untuk jadi saksi yang JPU hadirkan? Yang jelas kalau jadi saksi itu kan mengenai apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Jadi keterangannya pasti berhubungan dengan pembuktian kami selaku penuntut umum. Seperti itu. Ada lagi? Mungkin total ini kan sementara ini ada 7. Kemungkinankah untuk bertambah saksinya? Bisa jadi orang tuanya yang ada di rumahnya. Kalau untuk saksi, kita prioritasin ke saksi yang ada dalam berkas perkara dulu. Seperti itu. Mengenai perkembangan
bagaimana, apakah diperlukan ternyata ada mertuanya atau apanya untuk dimintain keterangan, kita belum tahu. Seperti itu. Yang jelas pada saat dilakukan penangkapan terhadap Vanessa itu ditemukan resep dan juga pil Xanax yang dia akui adalah dibeli berdasarkan resep. Sementara pada saat dilakukan penangkapan, resep itu masih asli berada di tangan terdakwa. Nah, itu nanti mungkin ada ahli yang menjelaskan mengenai itu. Yang mungkin nanti persidangan berikutnya akan kita hadirkan di persidangan. Yang dihadirkan maksudnya dokter yang menerbitkan resep dengan dokter ahlinya. Ahli itu kan sifatnya netral ya, yang menjelaskan mengenai resep berkaitan dengan pembuktian apakah Vanessa punya hak atau tidak dalam penguasaan Xanax tersebut. Oke. Namanya sama-sama. Nama Izin foto ID. Oh iya, lampu ini.